Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il masyaykhina wa li jami'il Al-Fatihah. Nasyhadu rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa liqadi hajatana wa hajat man istama fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faida wal faidatul khamisah utawi faedah kang kaping 5. Ikwani temen sedaya ingsun raaitu ningali sapa ingsun annasa ing menungso yadumu khale nyacat ba'duhum sebagian nas ba'don ing sebagian kang weneh wa yagutabulan ngrasani sapa ba'duhum sebagiane mengkono-mengkono nas ba'don sebagian kang weneh. Fawajatu mongko nemu sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono yagutab minal hasadi saking drengki utawa meri fil maling dalem bondo wal jahilan pangkat wal ilmi lan kang duweni ilmu. Fata amal tu mongko angen-angen sapa ingsun fi qaulihi ing dalem dawuh Allah taala fi qauli ing dalem dawuh Allah taala nahnu tawi ingsun iku qasamna andum sapa ingsun bainahum ing dalem antaraning nas maisatahum ing pengupa jiwane nas atau penguripaning nas fil khayati dunya ing dalem urip ana dunya. Fa'alim tu mongko ngerti sapa ingsun ngerti anal kismata ing temen setune bagian iku kanat ana apa kismah minallahi saking Gusti Allah taala khale maha luhur sapa Allah fil azali ing dalem zaman ajali ma'a takdir asbabul iktisab ma'a takdir asbabu iktisab. Fama mongkora dengki sapa ingsun ai li adami faidah tilhasad fi amri rizki. Fama hasatu mongkora dengki sapa ingsun ai li adami faidatil hasad fi amri rizki. Ora dengki ora hasud sai ahadan ing wong suwiji warol ditulan ridho sapa ingsun biqismatillahi kelawan oleh andum Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Meneruskan kemarin dawuhe Hatim dengan Asakik itu ya, yang nomor 5 adalah anni ra'aitu nasa yadumu. Saya itu melihat sebagian orang itu yadumu ba'duhum ba'do, saling mencaci. Sebagian mencaci temannya, sebagian mencaci golongannya, sebagian mencaci kelompok lain. Wa yagtabu ba'duhum ba'do. Sebagian itu menggunjing yang lain. Fawajatu dalik minal hasad. Setelah saya teliti, timbulnya ini adalah karena hasud, karena iri. Iri ini umumnya ada 3 hal. 1 fil mali, ya, 1 fil mali,
Yang kedua wal jahi, dia status sosialnya naik. Yang ketiga wal ilmi. Ini tidak memandang orang yang hasud ini baik dia itu orang kaya atau orang yang tidak punya, ini sudah lumrah. Orang itu kalau nggak punya kesibukan, ini nggak laki-laki tidak perempuan sama, nggak punya kesibukan, sering dicontohkan oleh ulama, biasanya perempuan ini sambil mencari kutu, ngerasani tetangganya yang filmal. Ini hampir hari raya, keadaan ekonomi sulit, kok beli kalung, beli cincin, beli gelang, akhirnya digosip, oh paling itu hasil minjam ke bank, seperti itu. Ya. Atau waljah, oh orang ini sekarang menjadi pegawai, paling nyogok, seperti itu. Ya sama. Laki-laki ngumpulnya tidak sambil mencari kutu, tapi mungkin di tempat-tempat kecil, di kafe, di warung kopi, dan lain sebagainya. Kenapa tidak punya kesibukan yang lain? Akhirnya sibuk mencari kekurangan tetangganya, saudaranya, dan lain sebagainya. Seterusnya wal ilmi. Ada orang mampu iri. Ada orang mampu iri, kalau irinya membuat kita ini justru berbuat baik nggak apa-apa. Tapi irinya menjatuhkan, ini yang nggak boleh. Kalau jenengan ada orang alim jenengan iri, akhirnya sampai itu justru mutolaah, nggak jadi masalah. Itu loh, bukan orang turunan sekarang dia pinter, dia alim. Wong saya yang keturunan nggak bisa, saya harus belajar. Itu baik. Ya. Sama dengan orang kita ngerasani orang kaya. Ada orang kaya dirasani, oh dia punya uang banyak, paling ngingu tuyul, gitu. Paling ngakal-ngakali orang, paling dapat warisan, dan seterusnya. Ini adalah timbulnya dari al-hasud atau al-hasad. Fata'amaltu fi qouli ta'ala, setelah saya melihat, saya angen-angen, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Saya membagi mereka, ya, membagi kehidupan mereka, memberikan bagian ma'isyah mereka ini mulai zaman azali. Jadi gak mungkin keliru. Gusti Allah tuh gak mungkin keliru. Ada orang kaya kok keliru, Gusti Allah ya gak mungkin. Gak mungkin keliru. Maka fa'alim tu anal kismah kanat minallah fil ajal fama hasadtu ahadan. Saya tidak hasud kepada seorang dalam hal ini, karena apa? Saya hasuti nggak manfaati. Ada orang pinter sama hasuti kok tambah goblok, nggak ada itu. Sama ngerasani ke laut ke deja, ke barat ke timur, ada orang pinter sama ngerasani, wah anak ini. Ini ya tetap nggak mungkin tambah bodoh, tetap. Justru kita waktunya tersia-sia. Mengapa masnya kita belajar bersaing dengan mereka? Justru kita rugi waktu. Ada orang kaya kita rasani. Mestinya kita ya bersaingnya ya kita harus kerja gitu aja. Ya akhirnya ya justru waktunya habis untuk ngobrol, untuk ngerasani orang lain. Wal faidatu asa di satu tai faidah kang kaping 6 iku anni temen setuning sun iku raaitu ningali sapa ingsun annasa ing menungso. Yu'adi musui sapa ba'duhum sebagian nas ba'don ingkang weneh oleh musui li gharadin krana sejo wasababin tegese sebab aikal mal wal jah wal ilmu gelek musui, ya, karena dianggap mengganggu. Wong intinya itu ya biasanya di dalam masalah rezeki loh mas. Intinya orang iri itu kan di dalam rezeki. Jenengan maaf, hidup punya ilmu, punya jah, tamunya banyak, dianggap sampean nggak kerja. Tahu-tahu beli mobil, tahu-tahu beli sepeda motor baru, tahu-tahu bangun rumah tingkat, tahu-tahu beli pasar, ini kan dianggap wah ini tamunya banyak. Akhirnya apa? Temannya yang nggak punya bagian rezeki akhirnya hasud.
Untuk menghilangkan hasud ini, minimalnya adalah kita harus memberikan mereka di dalam rezeki. Sering di dalam pertemuan saya contohkan, umpama panjenengan punya rezeki nangka, itu tetangganya, saudaranya diberi nangka. Karena umpama mau sampean makan sendiri pasti sampean sakit perut. Ada nangka sekaduk, sekarung, kamu habiskan, jelas gak mungkin. Ini harus dibagi. Inilah. Jadi timbul masalahnya itu biasa terkait di dalam kaitan rezeki. Kelihatan sampean itu enggak tani kok di rumahnya banyak gabahnya, banyak padinya. Dianggap diberi orang, padahal sampean beli. Orang kan enggak tahu kan. Hari ini kan banyak orang seperti punya tuyul kan. Tahu-tahu online apa ya. Tiap hari cuma ke JNE, ke JNT. Orang pinter kan gitu sekarang. Membuka toko di dalam rumah yang berupa di laptop atau di HP, tiap hari cuma dia ngirim barang, entah maaf lewat ini, entah Shopee, lewat apa. Terus siangnya ngirim lewat JNT, JNE, Tiki dan lain sebagainya. Ini kerjanya orang sekarang. Kalau dulu orangnya kerjanya kan bawa pacul ke sawah, gitu. Bawa sapi ke kebun. Sekarang kan anak-anak muda seperti itu kerjanya. Ini kalau orang nggak paham dianggap dia ngingu tuyul, gitu. Siang tahu-tahu cuma bawa kresek, market ini, market itu. Malam lihat ada transferan masuk apa enggak, ya kan? Seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi Gusti Allah tuh yang penting jenengan iman, jenengan takwa tidak maksiat. Dengan Gusti Allah diberitahu pintu asbabnya rezeki. Nanti di belakang ada. Dengan Allah diberitahu pintu asbabnya rezeki. Ini loh, asbab rezeki kamu itu di sini. Biasanya seperti itu. Itu kalau orang takwa tidak maksiat. Dan dia pasrah kepada Allah. Wes. Li ghorotin wasabab fata amal tu, maka angen-angen sapa ingsun fi qauli ing dalam dawuh Allah taala, inna syaitona temestune syaiton lakum kedue sira iku lakum kedue sira kabeh iku aduun musuh, fatahidu mongko ngalapo sira ing mengkono-mengkono syaiton aduan ing musuh. Syaiton jangan ditemani, dijadikan musuh. Ya, syaiton jangan dijadikan teman, tapi jadikan musuh. Manusia itu dibuat jadikan teman. Fa'alim tu mongko werti sapa ingsun. Anau temestune kelakuan laya zuzura wenang. Apa adawatu ahadin musuhi awa-awaan. Ghaira syaitoni sakliyane mengkono-mengkono syaiton. Bagaimana caranya kita musuhi syaiton? Ya biryadah wal mujahadah. Setan itu caranya diperangi ya biryadah wal mujahadah. Fatakhatu mongko ngalap sira. Fatakhatu mongko ngalap ingsun ing mengkono-mengkono syaiton aduan ing musuh. Wa taraktu lan ninggal sapa ingsun ghairahu ing sakliyane mengkono-mengkono syaiton. Ya. Jadi kita tetap harus berteman dengan orang lain. Karena efeknya kalau orang itu tidak punya teman, dia menyendiri, dia menganggap dirinya mesti benar. Ya, orang lain, ya dia akhirnya apa? Menganggap dirinya benar, ya. Akhirnya apa? Dia sering tersinggung. Itu kalau orang tidak punya teman. Ada orang tertawa dianggap mentertawakan kita, gitu. Nah, ini kita harus manusia itu kan orang yang makhluk sosial, ya harus sosial. Nggak bisa kita cuma diam dalam rumah toh, nggak bisa. Kita harus mengikuti dengan tetangga sekitar, dengan saudara sekitar. Ya ada saudara mati, ya kita takziah. Ada kalau nggak ada udzur ya. Kalau ada tangga sakit, ya kita harus menjenguk. Kalau ada saudara repot, ya kita harus melihat dan seterusnya. Ini kita makhluk sosial. Jangan kok
berprinsip saya besok kalau mati apa katanya yang saya tinggalkan. Ya, sama nggak mungkin membuat liang kubur sendiri. Ya harus ada gitu. Ini harus ada. Sampean punya acara nggak mungkin sampean masang terop sendiri, tetap tetangga dan saudara. Ini yang harus kita pahami. Sehebat apapun jenengan punya uang banyak, tetap tetangga dan saudara yang mesti repot. Ya. Wal faidatu tawi faidah asabiah kang kaping 7. Iku ani temestune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun. Kula ahadin ing saben-saben suci kuyas alumaku. Uyas atu mandang utawa lumaku. Sapa mengkono-mengkono ahad bijidin kelawan sekuat kemampuan, bijidin kelawan nemen-nemeni. Wa yastahidulan ngati-ngati sapa kulu ahadin bimubalago kelawan bangete ngati-ngati litolabil kuti krana goleki panganan itu ai mayukal wa kada mayalbas wa bait. Jadi litolabil kuti krana golek panganan utawa golek sing digawe atau golek biaya rumah wal maasi tegese pengupa jiwa bihe suya kau kelawan sekiranya tumeka sapa kulun bi kelawan tolap fi subhatin ing dalam subhat wa haramin lan haram wa yudilulan ngasorake sapa kulun nafsau ing awak dhewe ne kulun wayung kisulan ngurangi sapa kulun qadrahu ing mengkono-mengkono harga dirine utawa derajate mengkono-mengkono kulun. Gini Mas, seperti ini rezeki itu kalau mungguh orang umum itu harus halal, tapi rezeki untuk panjenengan, untuk kita ini mestinya adalah yang barokah. Enggak bisa halal tok, tapi harus yang barokah. Jadi rezeki ini harus yang barokah. Maksudnya apa? Tidak mengurangi muruah. Jadi jenengan cari rezeki, cari yang tidak mengurangi muruah jenengan. Tidak hanya yang halal, karena halal itu banyak. Tapi halal kadang-kadang juga menyebabkan naksul muruah. Itu santri. Jadi orang Islam itu cari rezeki jangan yang halal tok, tapi yang harus yang betul-betul barokah. Karena banyak rezeki halal tapi tidak barokah, ya. Banyak rezeki halal tidak barokah. Ra'aitu kula ahadin yas'a bijiddin. Saya melihat banyak teman-teman itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Wa yastahidu bimubalaghah litolabil qut, mereka mencari sesuap nasi wal maasi dan biaya hidupnya baik untuk beli baju, untuk makan, untuk membuat rumah, ya, kebutuhan primernya. Bikhaitsu yaqaubihi fi subhat wa haram, sampai mereka masuk dalam keadaan kondisi rizki itu baina halal wa haram. Ini kita harus hati-hati loh. Sampai hal-hal yang nggak bagus kita laksanakan. Ulama-ulama itu memberikan lampu hijau kepada kita, tolabus subhat khairun min su'al. Tolabus subhat, kita mencari rezeki lewat subhat itu lebih baik daripada kita cuma minta. Ya, tolabus subhat ini khairun minas su'al. Ya, kita itu mencari rezeki dalam kondisi subhat ini lebih baik daripada kita cuma maaf di lampu merah membawa komplong, membawa apa, minta-minta. Ini kadang-kadang ya justru menurunkan martabat kita tahu ini. Masjid
kita carikan di pinggir jalan. Padahal yang lewat kadang-kadang ya muslim ya ghairu muslim, apalagi ekonomi sekarang seperti ini. Ya kan? Masih ganteng-ganteng, masih kuat bekerja, ternyata tiap hari di lampu merah. Ya kurang bagus, itu naksul muru'ah. Naksul muru'ah. Wa yudilu nafsahu. Wa yudilu nafsahu, dan mereka justru merendahkan harga dirinya. Harga dirinya. Wa yungkis qadrahu. Ya, sampai mengurangi muru'ahnya. Maka orang-orang pesantren ini di dalam ekonominya harus kuat. Jangan mengeluh kepada saudara, jangan mengeluh kepada teman, tapi mengeluhnya kepada Tuhan. Karena sampai mengeluh kepada saudara itu ya, kalau nggak sama ya nggak mungkin lah saudara itu nyaur utang sampean, nggak mungkin lah. Sampean bilang tetangga saya, duh saya ini hari ini rugi banyak. Nggak mungkin lah tetangga sampean itu kok sampai memberikan sampai 5 juta kan nggak mungkin lah. Atau 20 juta untuk nyaur utang kan nggak mungkin. Ngeluh saja kepada Allah, semoga diberi jalan oleh Allah. Itu caranya. Fata amal tu mongko angen-angen sapa ingsun. Fi qouli ing dalam dawuh Allah taala, wa ma min dabbatin ora ana utai hayawan fil ardi ing dalam bumi. Iku illa Allah ing atase Gusti Allah. Rizku wa utawi rizkine mengkono-mengkono dabbah. Fa'alim tu mongko ngerti sapa ingsun ana rizki temestune rizki ingsun. Iku Allah ing atase Gusti Allah. Iku Allah ing atase Gusti Allah taala kale maha luhur sapa Allah. Wa qad dominau teman-teman nanggung sapa Allah ing rezeki. Fastaghaltu mongko istighol sapa ingsun bi ibadatihi kelawan ibadah maring Gusti Allah. Wa kotok tulan mutus sapa ingsun tom ing pengarep-ngarep ingsun aman saking makhluk siwa kang sakliyane mengkono-mengkono Gusti Allah. Ya, kalau kita angen-angen dengan dawuh kan Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, betul Mas, rezeki itu jenengan ditanggung Gusti Allah. Tapi ini rezeki makan, yang penting sampean ruhnya ada. Kita harus bahwa tawakal itu tidak sampai tarkul asbab, ya. Pasrah ke Gusti Allah, ya. Awalnya gini, kita harus pasrah kepada Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Setelah itu saran Gusti Allah diberi asbabur rezeki, diberitahu. Oh, kamu kerjanya di sini. Kamu jualan gorengan. Kamu di sini, kamu membuka percetakan. Kamu di sini kerjanya, kamu menjadi membuka toko. Setelah diberitahu oleh Gusti Allah, ya kerjakan ini. Jadi sebagian ulama dauhnya seperti itu, ya. Ulama dauhnya adalah man tawakkal 'ala Allah wa fawwada jami'a amrihi ila Allah wa tafarruq 'ala taatillah wa taqa'ada 'anil ma'asi sakharallahu lahu rizqa wa hayya asbab. Siapa yang mereka ini tawakal pasrah kepada Allah, dia taat, dia tidak maksiat, ini dengan Allah diberi tahu jalannya rezeki. Jadi minta kepada Allah jalannya rezeki saya seperti apa. Nah inilah baru dikerjakan. Masih muda kita harus kuat. Orang muslim itu harus kuat. Harus punya HP yang paling baik, sepeda yang paling baik, pakaian yang paling baik, itu muslim. Ya, jangan justru idlalun nafsah, jangan justru merusak harga dirinya. Hidupnya selalu mengharapkan orang lain, jangan sampai. Orang kalau selalu mengharapkan orang lain susah. Sama dengan orang biasa dibantu, bantunya nggak nyampe, susah. Tiap bulannya biasanya dapat bantuan 600.000, gak dapat bantuan, marah-marah ke RT-nya itu. Pak RT-nya, saya gak diberi jatah, yang diberi jatah justru saudaranya sendiri gitu. Karena apa? Sering mengharapkan pemberian orang lain.
Fa'alim tu anna rizki alallah, bahwa rizki saya ini diberi oleh Allah, wa qadim dominahu, Allah telah nanggungnya. Maka fastagholtu bi ibadah, maka saya selalu ibadah kepada Allah. Wa qata'tu tam'i aman siwah, saya tidak mengharapkan selain kepada Allah. Berarti saya cuma mengharapkan kepada Allah. Jangan sampai jenengan mengharapkan. Lebih baik kita itu diberitahu jalan rezeki oleh orang daripada kita cuma diberi uang. Maksudnya bagaimana? Saat ada orang bantu jenengan, bilang saja, tolong saya diberitahu caranya bekerja. Saya nggak usah diberi uang. Orang kalau biasa diberi uang, ini justru dia sulit berkarya. Ini sering saya contohkan, maaf saja. Kadang-kadang putra-putri orang kaya yang taunya cuma minta uang kepada orang tuanya, tidak tahu kerjanya orang tuanya, begitu orang tuanya meninggal, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi orang tuanya kaya, anaknya dimanja, nggak pernah diajak kerja. Begitu orang tuanya meninggal, ekonominya macet. Karena apa? Anaknya tidak bisa meneruskan. Bahkan kerelasinya orang tua saja dia nggak tahu kan. Ini makanya kita harus pinter-pinter. Jadi kalau ada orang membantu, bantu pekerjaannya ditemukan dengan para relasi-relasinya saja, nggak usah dibantu keuangan. Ekonomi itu yang penting adalah satu, semangat kerja, etos kerja, yang kedua adalah kepercayaan. Sehebat apapun modal panjenengan, kalau sampean nggak punya semangat kerja, sampean nggak bisa dipercaya, sampean nggak akan mungkin dipercaya oleh para pedagang. Jadi harus ada semangat kerja, yang kedua adalah kepercayaan. Modal akan datang sendiri. Hari ini modal bisa, yang penting semangat kerja, punya lapangan kerja. Negara sudah hadir, ada dana kur dan lain sebagainya, itu kan banyak sekarang ini. Tinggal bagaimana kita punya skill. Yang kedua, kita memang punya semangat untuk bekerja. Orang itu walaupun punya uang banyak, nggak semangat kerja, ya habis uangnya. Ya kan? Kadang-kadang masih buka toko, belum dapat apa-apa, bornya di warung sebelah sudah Marlboro dan nasi padang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatu samina utai faidah kaping 8. Iku ani temen sedune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun. Kula wahidin ing saben-saben wong suci. Muktamidan khalis tetanggenan utawa sandaran ala saik ning ngatasi wong suci-wiji. Ala saik ning ngatasi suci-wiji, ala saik makhlukin ing ngatasi makhluk, ing ngatasi suci-wiji makhluk. Ba'duhum utawi sebagian nas iku ila dinari, tetanggenan maring dinar, wa dirhamilan tetanggenan maring dirham. Wa ba'duhum utawi sebagian nas iku ilal mali, tetanggenan maring bondo, wal mulkilan keraton. Wa ba'duhum utawi sebagian nas iku ilal khirfati, tetanggenan maring penggawean, wasina atilan tegasi penggawean. Wa ba'duhum utawi sebagian nas iku ila makhlukin, tetanggenan maring makhluk, mislihi padane ba'duhum. Fata amal tu mongko angen-angen sapa ingsun fi qauli ing dalam dawuh Allah taala. Wa man utawi sapane wong iku ya tawakal, pasrah sapa man ai bi ikhtiarihi ala Allah ing atase Gusti Allah, fa wa mongko utai Allah iku hasbuhu, dat kang nyukupi sapa Allah ing man. Inna Allah temestune Gusti Allah iku balighu amrihi kang nekakake perkarane man. Iku balighu amrihi kang nekakake perkarane man. Qad ja'ala teman-teman dadekake sapa Allah likuli sayin maring saben-saben suwiji qadron ing pesten. Fatawakal tu mongko tawakal sapa ingsun ala Allah ing atase Gusti Allah. Fawa utai mengkono Allah iku hasbidat kang nyukupi ingsun. Iku hasbidat kang nyukupi ingsun ya sapa Allah.
Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat kang den pasrai utawi Allah. Dat kang den pasrai utawi Allah. Faedah yang nomor 8 dari faedahnya yang disampaikan oleh Pak Hatim dan Sakik itu, yang ke-8 adalah anni ra'aitu kula wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluk. Saat itu menurut Imam Ghazali, cerita yang diambil dari kejadian Syekh Sakik itu adalah zaman dulu itu banyak orang itu bersandar tidak kepada Allah, justru kepada makhluknya. Dia punya harapan bukan kepada Allah, tapi justru kepada sesama makhluk. Orang yang sandarnya, ya, orang yang kebiasaan sandar kepada selain Allah, ini sebenarnya ini adalah ujian iman tersendiri. Ya, kadung biasa bersandar kepada selain Allah, ini akan menyebabkan ujian di dalam masalah keimanan kita. Mestinya kita tafwid taslim kepada Allah. Contoh, ba'duhum ila, mereka selalu iktimat kepada uang, kepada ringgit, kepada real, kepada rupiah. Sekarang nggak punya, di ATM-nya nggak ada ringgit, nggak ada rupiah, gedur Odi, ya kan? Odi gedur, pegenteng orang, daerah kok bibik makannya ikan ayam, ikan bebek, gitu. Pulsanya banyak, saat uang nggak ada di dompetnya gedur, macam-macam. Jika pasaan, laparak telasan, gilok mulai kelampi, gilok mulai sarong, lah ada mikiran bingung. Makin nekuk HP, kelero WhatsApp kepada orang lain. Klero kepada orang sepona, gejek klero dan sebagainya itu. Karena apa? Nggak konsen. Karena apa? Sudah nggak punya uang. Makin arokok cia, gitu. Makin arokok cia lo di WC. Ini karena apa? Mereka terlalu besar harapannya kepada mampu menyelesaikan masalah. Uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita harus punya dunia, tapi dunia ini jangan selalu menjadi iktimat. Uang ini kadang-kadang nggak menyelesaikan masalah. Sekarang saja uang itu nggak laku. Sekarang sudah nggak boleh laku sampean. Mau beli apa sampean? Mau ke Surabaya nggak boleh sekarang. Mau ke Tunjungan nggak bisa. Dulu kalau bulan puasa kita ke Ampel, kita ke Plaza, kita ke Matahari, ke Surabaya sana kan. Sekarang kena PSBB nggak bisa kemana-mana tuh. Ada uangnya nganggur semua itu. Itu untung yang punya uangnya nggak punya uang, bingung. Nah, bodoh. Wa ba'duhum ilal mali wal mulki. Statusnya lagi dia mahabbah iktimat kepada mal. Hingga orang yang mahabbah kepada mal wal mulki ini sampai memutus jalannya kepada Allah. Jadi orang itu kadang senang taladut kepada mal, ini memutus jalan dia kepada Allah. Lupa orang ini. Wal mulki, ya, kadang sudah iktimat kepada kalau saya nggak jadi DPR, wah iya, saya besok kerja apa ini? Saya kalau nggak memegang pasar, saya besok kerja apa? Kalau saya nggak jadi pegawai, saya besok kerja apa? Ini loh. Jadi sampai memutus jalannya kepada Allah. Sama dengan ini, orang yang maaf, kerjanya cuma kerja kasar. Kerja kasar itu kita buruh kepada orang. Ini saat kita lepas dari pabrik itu, ini kadang-kadang kita diberi cobaan oleh Allah, dianggap selain di pabrik itu nggak ada rezeki. Saman pulang dari layar misal, pelayaran luar negeri, pulang. Nyampe bandara itu bingung sampean. Uang saya sekarang banyak. Kerja apa saya ini? Saya di Madura mau kerja apa ini? Ini ya.
Jadi terlalu lama hidup yang cuma bersandar kepada orang lain, kepada dunia, itu sampai memutus sandaran kita kepada Allah. Ini hati-hati kita ya. Kita kadang menekuni saja, saat sinyalnya habis susah. Online biasa hidupnya pakai online, ternyata apa? Maaf, trouble. Susah, bingung. Aduh, ini besok ini saya nggak bisa online, apa? Trouble semua ini. SL nggak bisa, M3 nggak bisa, Indosat nggak bisa, Simpati nggak bisa. Ini besok. Lah ini kan karena apa? Sudah kadung biasa. Mikir yang sederhana saja. Gusti Allah memberi jalan itu banyak, gitu aja loh. Pegenteng HP-nya mesti nyala lo bisa. Yes. Wa ba'duhum ilal khirfati. Sebagian lagi bersandar pada pekerjaan wasina'ah. Orang saat di PHK, ya, kerja di mana Mas? Saya kerja di pabrik rambut. Saya kerja di pabrik Sampurna misalnya. Gajinya sekian juta. Karena apa? Iktimatnya gaji yang lewat pabrik, tidak kepada Allah. Begitu di PHK, bunuh diri loh. Karena apa? Iktimatnya kepada pabrik, kepada pekerjaan, kepada sina'ah. Maka sering saya katakan kita harus pintar hidup, jangan terlalu tergantung pada orang lain. Kalau bisa sampean itu membuka lapangan pekerjaan, jangan sampai kerja kepada orang lain. Hidup itu harus membuka lapangan kerjaan, walaupun toh cuma kecil-kecilan. Sama membuka lapangan kerja, semisal apa? Kosmetik, apa semisal salak, semisal apa yang daerah sampean, ubi, dibuat keripik. Ini harus hidup. Kalau sampean sudah ketergantungan kepada orang lain, saat bos sampean bangkrut, sampean mau apa? Ini yang harus kita fahami. Jadi iktimat ila ghairihi, ini bahayanya seperti itu, sampai memutus kepercayaan kita kepada Allah. Wa ba'duhum ila makhluk mislihi. Satunya lagi iktimat kepada makhluk. Bahasanya orang sekarang berhala. Ya, kalau bukan kepada si dia, saya nggak mantep, gitu. Sampai gitu. Kasmaran juga gitu. Kalau saya nggak dapat dia, saya bener yang laki. Seperti itu. Akhirnya memutuskan seperti kalau nggak dengan dia saya nggak akan kawin. Kalau nggak dia saya ini perasaan saja. Saya mantep kalau kepada si fulan, kalau nggak pada fulan saya nggak mantep. Iktimatnya itu. Ketergantungan kita itu juga gitu. Ya. Jadi harus kita biasakan kita kepada Allah. Ya, kita kepada Allah, jangan kepada makhluk. Baik ini kepada manusianya atau kepada pekerjaannya atau kepada hartanya. Pintunya kepada Allah itu banyak sekali. Fata amal tu fi qaulihi. Waman yatawakal, waman utawi sapane waman yatawakal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah mencukupi. Innallaha balighu amri qad ja'ala likulli qadran. Faqala mongko dawuh sapa sakit, wa faqaka muga-muga nulungi ing sira sapa Allah. Ya Hatim, he Pak Hatim, ini temastune ingsun iku kot nadortu, teman-teman ningali sapa ingsun at-Taurat ing kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, wa Zabur lan Zabur, wal Furqan lan kitab Al-Qur'an. Fawajatu mongko nemu sapa ingsun al-kutuba ing pira-pira kitab al-arba'ah, taduru hale mubeng-mubeng apa mengkono-mengkono isine kitab, ala hadil fawaid ing atase mengkono-mengkono 8 asamaniyah, ing atase mengkono-mengkono faidah asamaniyah kang 8. Faman mongko utawi sapane wong ku amila gelem ngamalake sapa man biha kelawan mengkono-mengkono samaniyah, kana ana sapa man iku amilan wong kang ngamalake bihadil kutubil arbaati kelawan mengkono-mengkono
isine kitab papat. Berarti At-Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Dawuhnya Pak Sakik, Kiai Sakik, semoga Allah memberikan pertolongan kepada Pak Hatib ini. Setelah saya pelajari kitab Taurat, saya lihat kitab Taurat, Injil, Zabur dan Furqan, ini ternyata Al-Kutub Arba, isi muatan 4 kitab itu adalah taduru ala hadil faidah. Ini terkait dengan 8 ini. Ya, faman amila biha kana amilan bihadil kutub. Siapa yang mau mengamalkan 8 faidah ini, berarti orang ini sama halnya mengamalkan isi 4 kitab. Kita nggak usah melihat kitabnya orang lain, nggak usah. Buka Al-Quran sendiri sajalah. Kita itu sering mutolaah kitabnya orang lain, justru kitabnya sendiri nggak pernah dimutolaah. Mutolaahnya madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, madhab Syafi'i sendiri nggak selesai gitu. Nah, kita sering mutolaah ini, mutolaah itu, tapi yang punya kita sendiri nggak selesai. Sama dengan kita, setiap ada PDF disimpan semua. Kitab yang ada nggak pernah dibaca. Nah, sama dengan orang ahli doa, semua doa dari guru dicatat semua. Ternyata nggak pernah doa. Pada sholat saja nggak doa kok. Apalagi kok doakan orang lain, doakan dirinya loh nggak pernah. Paling kita tuh doa kalau susah, nggak punya uang, atau sudah waktunya kawin belum punya jodoh. Ini sudah mulai susah, gitu. Ini sudah mulai susah. Ini bingung dah. Mau itu arumangsa di ilmu, sampai di matang ilmu seperti itu, Akhirnya apa? Cari calon istri milih-milih. Iya. Cari yang kaya. Loh, orang itu kalau kaya apa ya yang dinikahi hartanya ya enggak, yang dinikahi anaknya kok, bukan hartanya kok. Yes, nikah itu yang seimbang dengan panjenengan. Karena begitu sampean itu menaikkan rating level nikah kepada orang yang levelnya di atas sampean, takut sampean lok mabel. Tingkatan sampean itu 3G naik ke 4G ya nggak bisa. Biasanya makan supermi, mereka makan sate ya nggak bisa, bukan levelnya, ya, bukan levelnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.